kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah the real master buat kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau sudah memampukan kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Dan biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum, persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Mengawali minggu yang baru, dan saat ini teduhkan hati kami, untuk kami kembali merenungkan akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, bukakan dan singkapkan kebenaran-Mu Tuhan, setiap rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan berikan kepada kami pengertian dan pewahyuan, untuk kami dapat menangkap dan dimampukan untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Saya memberikan judul When I Run, I Sense God's Pleasure. Ini sebenarnya sebuah kata-kata yang disampaikan oleh seorang yang bernama Eric Liddell. Dia adalah seorang atlet, pelari sprint, pelari jarak pendek ya, 100 dan 400, orang Skotlandia. Dia punya quote seperti ini, When I run, I sense God's pleasure. Artinya apa? Dia mengatakan begini, bahwa ketika aku berlari, aku merasa Tuhan itu senang, Tuhan itu suka, Tuhan itu berkenan dengan apa yang aku kerjakan. Dia seorang yang lahir di China, anak dari orang tuanya misionari. Tapi kemudian dia memang dikirim kembali ke Skotlandia dan dia mengalami pendidikan seperti itu sampai akhirnya menjadi seorang pelari. Nah, dia punya satu kata-kata ini indah sekali, ketika aku berlari, aku merasa Tuhan itu suka dengan aku. Nah, saya jadi teringat dengan satu ayat di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebenarnya kalau dikatakan seperti untuk Tuhan, tapi kalau di dalam satu terjemahan The Message dikatakan do your best, work from the heart for your real master. Dikatakan for God. Jadi artinya sebenarnya lakukan yang terbaik dan kerjakan dengan hati untuk real master. Jadi untuk Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Itu kalimat yang di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya bukan cuma seperti untuk Tuhan, tapi benar-benar kita harus lakukan untuk Tuhan. Sehingga Eric Liddell ini bisa mengatakan bahwa ketika aku berlari, aku merasa Tuhan itu suka sekali dengan apa yang aku kerjakan. Nah sekarang persoalannya kalau kita seperti itu enggak, mungkin kita bukan pelari, tapi kita pedagang atau kita karyawan atau kita ya apa sajalah ibu rumah tangga yang setiap hari mengerjakan banyak tugas-tugas. Apakah kita menyadari ketika kita mengerjakan itu, kita itu melihat Tuhan itu sedang tersenyum, Tuhan itu sedang senang sekali. Oh baik sekali yang kamu lakukan, wah aku suka sekali dengan apa yang kau kerjakan. Apakah itu ataukah keluar dari tempat ini setelah kita praise and worship, kemudian kita pikir sudah selesailah urusan dengan Tuhan. Jadi sekarang apa yang saya kerjakan ini ya itulah bagianku, aku bisa lakukan apa saja. Dan kita sudah tidak lagi memikirkan Tuhan lagi. Karena Tuhan itu hanya dipikirkan ketika kita bangun tidur berdoa, ketika kita saat teduh, ketika kita datang ke Gracia atau kemana persekutuan doa atau kita pergi ke gereja, itu urusannya baru sama Tuhan. Ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, apakah kita pernah merasakan Tuhan itu suka dengan yang kita kerjakan? Atau kita tidak memusingkan mau Tuhan suka, mau Tuhan tidak suka, mau Tuhan berkenan, mau Tuhan apa nanti. Kalau mentok baru kita lari sama Tuhan, tolong sih aku Tuhan. Kenapa engkau izinkan ini terjadi?
Tapi mari kita belajar. Saya membaca kisah daripada Eric Liddell ini menarik sekali. Dia lahir di China, kemudian dia dikirim ke Skotlandia untuk sekolah di sana. Akhirnya dia menjadi seorang pelari yang luar biasa. Nanti di masanya setelah usia sekian, dia kembali ke China dan dia meninggal di sana. Dia menjadi seorang misionari. Yang menarik, dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan sebagai pelari itu menyukakan hati Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan dia tidak cuma sampai di situ saja, tapi dia punya komitmen. Hari ibadah dia tidak akan pernah dia mau untuk bertanding. Sampai dia begitu dicemooh oleh negaranya, oleh banyak, kalau zaman sekarang netizen ya, cuma kalau dulu kan belum ya. Jadi rakyatnya itu suka marah karena kalau ada final di hari Minggu, di hari ibadahnya dia tidak mau ikut. Bagi dia gold medal itu, medali emas itu tidak berarti ketika dia tidak menyukakan Tuhan. Luar biasa. Saya jadi di situ melihat dan terpikir dengan ayat-ayat yang sudah beberapa waktu disampaikan Ibu Guatlan kemarin hari Sabtu sama Harry juga ya, yang dikatakan di Matius 6 ayat 33. Kenapa Eric Liddell itu bisa seperti itu, bersikap seperti itu? Kalau kita tahu di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi saya ingin kita membaca dari bahasa Indonesia masa kini. Jadi usahakanlah dahulu. Jadi diusahakan dulu. Supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu usahakan dahulu. Jadi yang pertama-tama adalah kita mengusahakan, mengupayakan supaya Allah memerintah atas hidupmu. Supaya Allah berotoritas atas hidup kita. Jadi ketika kita mencari kehendak Tuhan, mencari kerajaannya itu membiarkan, namanya kerajaan Allah pasti rajanya ada Allah. Kalau rajanya adalah Allah pasti dia yang punya otoritas atas kerajaan itu. Jadi supaya Allah itu juga berotoritas atas hidup kita. Memerintah atas hidup kita dan apapun kehendaknya kita wajib melakukannya. Itu yang Tuhan mau. Sehingga Eric Liddell bisa mengatakan ketika aku lari, aku merasakan Tuhan itu senang, Tuhan itu tersenyum. Karena dia tahu bahwa Allah menjadikan dia, memerintahkan dia untuk dia menjadi pelari. Dan dia tetap pegang komitmen itu. Menarik di dalam satu terjemahan sederhana dikatakan, hal yang harus kamu utamakan, jadi yang diutamakan berarti diprioritaskan atas hidup kita, adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Dikatakan yang harus kita utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita mengusahakan, mendahulukan hidup seperti yang Tuhan mau, dikatakan hidup yang seperti apa? Hidup yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kalau kita sudah bilang yang warga kerajaan Allah itu yang seperti apa? Masa ya nggak tahu? Harus tahu seperti apa yang tertulis di Alkitab. Ya, jangan kamu khawatir, jangan khawatir. Jangan kamu takut, jangan takut. Ya itu kan simple, nggak boleh khawatir. Terus apalagi? Oh iya, jangan kata-kata yang sia-sia, ya jangan ngomong yang sia-sia. Hidup sebagai warga kerajaan Allah sehingga orang itu akan lihat kita sedang membawa paspor kerajaan Allah. Banyak orang Kristen pakai kalung salib ya. Itu sebenarnya
sedang menunjukkan sebagai warga kerajaan Allah. Walaupun kadang-kadang memalukan juga pakai kalung salib, tapi hidupnya tidak dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Saya jadi teringat satu peristiwa. Dulu kan kita setiap Juli, Desember itu selalu ke Semarang ya. Dan pada waktu itu biasanya kami sudah booking hotel itu sudah lama, jauh-jauh hari. Dan saya datang ke hotel itu kan dikatakan jam 1 sudah bisa. Tapi ternyata kami datang jam 1 itu karena itu akhir tahun ya, jadi penuh sekali, gak bisa. Ya sudah, kami tunggu di lobi. Kemudian sampai jam 3 itu belum bisa masuk. Mereka lagi sibuk sekali. Memang tamu-tamu yang sebelum kami ini sudah keluar, tapi kan harus di clean up dulu, harus dibersihkan gitu. Jadi kami tunggu, saya tunggu di situ. Ya sebentar-sebentar sih nanya, Mbak sudah belum katanya. Pak sudah belum? Oh belum, tunggu ya. Ya udah duduk lagi, kami tunggu. Tiba-tiba datang orang yang dengan tujuan yang sama. Mau pergi ikut KKR, ikut ibadah di Holy Stadium. Sama, dia datang seorang ibu. Dia datang kan sudah lebih belakang dari saya ya, itu sekitar jam 3. Oh sebelum itu saya sempat nanya begini, Mbak, karena kami itu mau ibadah jam 4 harus berangkat, tapi ini sudah jam 3. Bisa nggak kami pinjem satu tempat aja? Saya booking 2 kamar. Saya pinjem satu tempat yang kotor nggak apa-apa. Numpang mandi saja. Numpang mandi karena saya bawa sabun, bawa anduk sendiri. Numpang mandi saja. Oh iya Bu, tapi kayaknya belum bisa. Ya sudah, tunggu lagi. Dengan pemikiran kalau ini jam 3:30 belum bisa, udahlah saya akan berangkat aja, nggak usah mandi, pikiran gitu. Kita tunggu di situ di lobi. Datanglah ibu-ibu ini dengan tujuan yang sama. Dia datang kan sudah jam 3 sebenarnya dan belum ada kamar. Dia marah, dia gebrak itu meja front office itu yang dia gebrak, dia marah. Kan harusnya jam 1. Kenapa saya tidak bisa? Wah dia marah-marah hebat. Saya bingung aja ngeliatin. Ini kita tuh mau ibadah. Ih berani lagi ngomong ibadah. Dia tidak sepatutnya menunjukkan warga kerajaan Allah. Seringkali kita nggak sadar, memang hotel itu salah karena janjinya jam 1 tapi sampai jam 3 belum, dia salah. Tapi bagaimana hidup kita sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita lihat baca di bawahnya lagi, kita nanti Tuhan sendiri yang berurusan untuk memberikan kita upah. Dan saya mau saksikan waktu itu saya itu bawa baby. Ethan waktu itu masih bayi umur 6 bulan. Jadi sebenarnya repot sekali. Tapi kemudian saya dipanggil, tiba-tiba manajernya keluar dan mencari kami. Saya dan suami saya dicari terus bilang gini, maaf ya ini belum siap. Tapi saya punya satu kamar royal. Itu bisa pakai buat numpang mandi. Dan silahkan Anda di situ dulu. Saya masuk tempat yang bersih, gedenya luar biasa, ruangannya banyak, royal punya ya. Dan kita mandi di situ dan ternyata sampai hari terakhir saya tetap di situ. Saya udah takut nanti suruh bayar lagi jutaan. Tapi dia kasih tahu bahwa ternyata ruangan saya akhirnya dijual ke orang lain. Saya mau kasih tahu ya, kadang-kadang kita tidak menyadari ketika kita membawa identitas sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak hidup memancarkan sebagai kerajaan Allah. Sebagai warga daripada Allah. Kerajaan Allah itu sendiri. Mari kita belajar. Dikatakan kamu harus utamakan. Berarti mungkin kita kesal karena pelayanan yang tidak sesuai dengan kita mau. Tapi kita harus utamakan hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Saya ingin memberikan contoh kehidupan Daud. Bagaimana Daud itu menjadi orang yang sangat menyukakan hati Tuhan. Kita akan baca Kisah Rasul 13 ayat 22. Dikatakan demikian.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kita lihat kehendak Tuhan, segala kehendak Tuhan apapun dilakukan. Tuhan bilang Daud bin Isai itu seorang yang berkenan di hatiku. Cocok aku dengan dia. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat seperti itu, apa yang sebenarnya menarik dari kehidupan Daud ini sehingga Tuhan bisa bilang cocok, begitu ya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan The Message dikatakan demikian. I searched the land and found this David, yang B ya, son of Jesse. He's a man whose heart beats to my heart. Dia adalah orang yang mempunyai detak jantungnya nempel sama Tuhan. Yang sama seirama dengan Tuhan. A man who will do what I tell him. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan ngomong sama dia. Karena punya detak jantung yang sama, cocok. Kita kalau punya sahabat juga begitu ya. Karena bergaul terus sama-sama. Akhirnya kayak pikirannya sama. Lagi mau ngomong, ngomongnya bisa sama. Kenapa? Seperti detak jantungnya itu sudah seirama, berjalan sama. Dan itu yang dimiliki Daud. Kenapa Tuhan itu berkenan? Karena dia selalu mau melakukan yang Tuhan mau. Dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mencari kehendak Tuhan, mengutamakan terlebih dahulu, dan hidupnya selalu melakukan dengan cara yang pantas sebagai warga kerajaan Allah. Kita melihat bagaimana Tuhan itu senang sekali sama orang yang selalu mau mencari hatinya Tuhan, selalu mau senang hatinya Tuhan. Saya belajar untuk Tuhan itu maunya apa sih? Tuhan itu maunya apa? Tuhan tuh suka enggak ya kalau aku lakukan begini? Kadang-kadang pagi hari ya saya bangun jam 4. Saya tuh pengen baca Alkitab. Tetapi sampai hari ini Tuhan itu enggak mau kita begitu loh. Kok aneh baca Alkitab kok enggak boleh. Tuhan itu selalu mau saya itu praise and worship dulu. Jadi setelah semua saya ke belakang dan sebagainya, saya itu selalu memuji. Kadang-kadang Tuhan boya aku tuh mau baca Alkitab ini loh. Apalagi kalau sudah ngutang ya, bukan ngutang lah yang 10 pasal itu. Aduh otaknya mau gitu. Tapi Tuhan selalu bilang, aku mau kau menyanyi. Saya gak pinter-pinter amat main gitar lah pas-pasan. Soalnya kalau pakai piano kan di luar kamar ya. Udah makin. Tapi saya belajar. Walaupun hati itu kadang-kadang Tuhan maunya ini, Tuhan maunya ini. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu berkenan. Saya terus melatih diri, belajar melatih diri. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Dan saya percaya kita semua punya kesempatan untuk mengerjakan. Bukan berarti Anda harus sama saya, harus nyanyi-nyanyi terus. Enggak, setiap orang akan berbeda. Tapi dikatakan di dalam Kolose 3 tadi ayat 23, The Message mengatakan, do your best, lakukan yang terbaik. Work from the heart, lakukan dari hati, for your real master, for God. Untuk Tuhan, master, tuanmu yang sesungguhnya. Jadi kita jangan begini, lah diaku siapa? Tuhan yang sesungguhnya kan gak kelihatan. Jadi kita bisa melakukan semua yang terbaik walaupun sepertinya kita pakai untuk pemimpin kita yang di dunia. Tapi sesungguhnya kita sedang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Mau kita dagang, mau kita beresin spray, mau kita nyuci, mau kita masak, mau kita kerja. Lakukan yang terbaik. Karena kita punya real master yaitu Tuhan. Yang akan melihat dan dia akan tersenyum, dia akan berkenan ketika kita lakukan semua yang terbaik. Saya belum lakukan, tapi saya mau belajar terus untuk bisa melakukan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang saya mikir, iya ya, saya itu belum yang terbaik yang saya berikan, tapi mau terus belajar. Dan itu yang Daud lakukan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Maaf, ini dulu.
1 Tawari 21 ayat 11 sampai 13. Dikatakan demikian. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, yaitu Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini ceritanya Daud ini pengen tahu rakyatnya ini berapa banyak. Dia menyuruh Yoab untuk ngitung, dengan 1 kalau banyak kan sedikit bangga. Dan Tuhan tidak berkenan dengan itu. Dan kemudian Tuhan bilang begini, nyuruh Gad nabinya untuk nyampaikan. Nih Tuhan gak berkenan. Jadi walaupun kita tahu Daud itu adalah orang yang detak jantungnya itu melekat sama Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat 11 tadi, waktu Gad datang dikatakan kamu begini nih harus pilih. Ayat 12 dikatakan kamu 3 tahun kelaparan. Jadi tetap ada akibat dari kesalahan Daud. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan melarikan diri dari lawanmu, atau 3 hari pedang Tuhan turun jadi penyakit sampar. Dan di sini respon dari Daud, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang mengerti detak jantung Tuhan. Daud gak bilang begini, aduh Tuhan ampuni sajalah, ampuni aku tuh salah, ampuni. Tidak. Tapi Daud bilang begini, aku susah, hatiku memang susah. Tetapi aku tahu Tuhan itu tahu yang terbaik buat hidupku. Karena detak jantungnya sama. Pilihin ajalah Tuhan yang mana, karena aku tetap percaya. Sekalipun aku harus menjalani hukuman itu, tapi besar kasih sayang Tuhan itu tidak undur dari hidupku. Supaya kalau aku milih nanti aku salah, aku jatuh ke dalam tangan manusia, tapi aku mau tetap jatuh ke dalam tangan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, walaupun harus menjalani sebuah proses akibat dari kesalahannya, tapi tetap percaya di tangan Tuhan, proses itu tetap akan dirasakan sebagai kasih sayang yang besar. Kenapa Daud bisa begitu? Kita seringkali berbuat salah, udah gitu kena akibatnya kita masih marah-marah. Kenapa begini? Kalau perlu kita nyalain semua orang di sekitar kita. Kita salah, seringkali akibatnya kita gak mau, kita mau lari. Tetapi Daud orang yang berkenan, yang detak jantungnya itu seirama dengan Tuhan. Dia ngerti, sudahlah jatuh ke tangan Tuhan aja. Mau itu merupakan proses didikan, hukuman, apapun bentuknya. Tapi saya percaya sangat besar kasih sayang Tuhan. Jadi lebih baik saya jatuh di tangan Tuhan daripada milih sendiri malah nanti salah kaprah. Nah, itu orang yang berkenan. Tuhan selalu mengerti orang yang detak jantungnya itu seirama dengan Tuhan. Itu akan mengerti sebenarnya apa yang terbaik. Dan akhirnya kita tahu penyakit sampar yang diturunkan atas bangsa Israel. Nah itu Daud. Lagi kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Dan Daud sangat terjepit. Ini bicara soal kejadian Siklak dibakar. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Lalu kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 6 dikatakan Daud ini sudah terjepit. Istri dan anak-anaknya semua pun ditawan.
Sama nasibnya dengan orang lain. Tetapi rakyat itu nyalain Daud. Maaf, rakyat itu nyalain Daud. Dia mau melempari Daud dengan batu. Semua sedih, stres. Daud sebagai pemimpinnya. Ya karena ini anak buahnya Daud itu memang mantan-mantan preman ya. Jadi mereka lakukan semua, kesel sama Daud. Padahal mereka sama-sama habis pergi berperang. Datang-datang Siklagnya sudah dibakar. Tetapi kita lihat orang yang punya detak jantung seirama dengan Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian kita lihat selanjutnya Daud bilang ke Abiatar untuk membawa efod, ke ayat 8-nya dikatakan bahwa kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Kalau kita kayaknya nggak bertanya lagi ya. Mungkin begini ya kalau saya sih ya. Kan biasa saya menang. Nah Daud ini kan menangan, kemana-mana menang. Udah biasa menang. Saya kejar saja. Ini karena sudah kepepet nih. Semua rakyat mau melempari saya batu. Yuk kita serang. Kita udah biasa menang. Pasti kita akan menang. Nanti pasti Tuhan yang akan memenangkan kita. Daud tidak. Dia tahu kalau aku maju berperang menang itu bukan karena aku pinter. Bukan karena aku menangan. Bukan karena aku terampil. Tapi karena Tuhan. Karena itu dia datanya walaupun kejepit. Walaupun mungkin tawanannya sudah semakin jauh. Tapi dia tetap tanya. Dia bilang harus aku kejar enggak gerombolan itu. Terus kalau aku kejar bisa enggak aku nyusul. Sampai Tuhan bilang kejar. Kamu bisa nyusul dan kamu bisa lepaskan itu tawanan. Artinya kita lihat orang yang tahu hatinya Tuhan. Yang sederap dengan Tuhan. Itu nanya dulu. Enggak sok pinter. Langsung. Saya kan sudah menang. Daud kan mematikan musuh berlaksa-laksa. Biasa itu menang. Dan kita juga mikir begitu. Sudah biasa begini. Tapi di sini kita lihat bahwa Daud tidak lakukan itu. Karena dia tahu. Setiap langkah hidupnya, keputusannya, peperangan dia lakukan itu karena Tuhan. Kalau dia menang juga karena Tuhan. Makanya dia bilang aku harus bertanya dulu sama Tuhan. Padahal udah kejepit. Orang kalau udah kejepit kan kita kan sering kali ya udahlah lakukan saja. Pasti nanti Tuhan menyertai gitu kan. Tapi tidak. Dan kita bisa lihat itulah contoh daripada orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Memberikan tempat Allah itu sebagai pemerintah atas hidupnya. Dan menghidupi dengan cara pantas dan benar sebagai warga kerajaan. Nah, kita kembali lagi sekarang tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Mungkin sudah beberapa kali kita dikasih tahu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Tetapi di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi bukan karena kita pinter ngomong tapi kuasa Allah itu ada dalam kerajaan Allah. Bukan karena kita pandai bertindak, bukan. Tapi kuasa, sekali lagi kuasa. Sehingga Daud menyadari itu dan dia tidak bertindak seenaknya. Karena dia tahu kalau dia harus melepaskan rakyatnya, harus melepaskan keluarganya, perlu kuasa. Dan itulah kerajaan Allah. Kita ada dan carilah dahulu kerajaan Allah, kuasa Allah yang dinamakan kekuatan Allah sendiri untuk hidup kita. Percayalah. Kuasa Allah itu sangat-sangat kita butuhkan. Kita seringkali udahlah berusaha, pikiran ini mau begini, saya begini, rencana begini. Padahal kalau kita warga kerajaan Allah, biar kuasa Allah yang bekerja dan dia akan menuntun kita, akan memampukan kita, akan membuat kita semakin mengerti bagaimana kuasa itu akan bekerja. Makanya orang Kristen seringkali ngelihat kehebatan di luar nalar kita, di luar hal-hal yang kita mampu pikirkan, Tuhan kerjakan. Karena memang itulah kerajaan Allah. Selalu ada mujizat, selalu ada yang tidak masuk akal harus terjadi. Itu ciri daripada kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya. Usahakanlah supaya Allah memerintah, karena kerajaan Allah adalah kuasa Allah sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bertahan? Gak bisa untuk hidup ini. Kalau kita lihat ya khotbahnya Pak Daud Tony kemarin. Oh tahun ini begini, harus nabung begini. Mungkin ada yang mikir, nabung apa yang mau ditabung? Hidupnya pas-pasan, mungkin begitu. Tapi mari kita belajar untuk mengerti, menangkap itu sebagai hal yang disampaikan. Untuk apa? Ya kalau disuruh nabung, ya tinggal ngomong aja Pak Tuhan. Tuhan kalau memang engkau yang nyuruh nabung, ya engkau kasih aku lebih dong, bisa ditabung. Kan beres. Tapi seringkali tidak. Kita berpikir begini, gimana mau nabung? Wong duitnya pas-pasan, buat tiap hari aja pas-pasan. Gimana mau nabung? Kita sering berpikir begitu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada kuasa. Kalau Dia yang memerintahkan, Dia akan memampukan. Tinggal begitu saja. Beberapa waktu yang lalu, sekolah, mungkin saya pernah cerita di sini. Sekolah itu butuh biasa kalau akhir bulan. Ini tanggal berapa ya? 27 ya. Ini sudah mau akhir bulan ya. Nah akhir bulan ada kekurangan uang waktu itu 60 juta. Biasa saya kalau sudah detik-detik mendekati begitu, saya akan bilang sama Sir Steve, ayo infokan ke yayasan, termasuk di situ Ibu Nani. Tapi Tuhan bilang begini sama Ibu Nani, sini. Tuhan bilang kamu bisa. Tidak ada pertolongan dari yang lain. Tuhan bilang kamu bisa. Saya bisa bilang, gimana 60 juta nemu dari mana? Gimana saya begini? Bisa. Tapi saya tangkap kalau Tuhan yang ngomong saya bisa, sekolah bisa nutup, pasti bisa. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu kuasa. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan, bukan kuasanya saya. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Tapi Tuhan bisa lakukan. Sampai terakhir, di detik terakhir kurang 12 juta. Bisa ternyata. Buka rekening sana, buka kan ada banyak tuh rekening sekolahannya. Buat ini bayar di sini gini. Buka rekening. Tiba-tiba ada yang kirim dan sebagainya, kurang 12 juta. Udah mau waktunya ini. Tapi saya tetap bilang, Tuhan aku percaya kalau kamu bilang bisa, pasti bisa. Caranya tidak tahu. Kuasanya kuasa Tuhan, bukan kuasa saya. Dan saya terus berharap. Tiba-tiba saya ngomong lagi sama Serti, buka lagi coba, katanya gitu. Buka lagi. Dia mungkin mikir, harus buka bolak-balik ya kurang 12 juta ya. Tapi dia nurut, dia buka. Coba di scroll. Tiba-tiba terbacalah 12.200.000 masuk ke rekening kami. Yang heran bukan karena dapat 12 jutanya itu. Yang heran adalah 12 juta itu dari mana? Saya bilang, ini dari mana ya? Gak ada kabarnya, gak ada beritanya, gak ada apa-apanya. Jadi gitu. Jadi dari mana ya? Kalau saya pikirannya praktis. Sekarang bayar dulu gajian, gak usah mikirin itu dari mana. Yang penting itu uang masuk, saya gitu. Sudah, tapi sambil berdiri saya bilang begini. Barangkali kemarin itu si dokter itu, karena beberapa waktu sebelumnya itu ada seorang dokter pindah ke kami dan dia mau masukin anak gitu. Tapi sebenarnya waktu itu dia cuma tanya dulu sekolah ini seperti apa, ngobrol-ngobrol sama saya. Udah ngobrol-ngobrol dan belum mendaftar. Setelah itu dia datang lagi, diantar langsung ke SD kan, masukin anak SD. Singkat cerita dia harus bayar uang gedung 11 juta 2 anak. Yang heran kalau 11 juta kan saya masih kurang 1 juta kan. Tapi yang lucu dan belum pernah terjadi adalah dia bayar uang sekolah bulan Juli 1.200.000. Saya mau nanya orang tua yang ada di sini, pernah nggak sekarang masih bulan Maret waktu itu, Februari berarti. Sudah bayar uang sekolah bulan Juli, kan masuknya nanti Juli. Ada nggak? Yang Februari bayar Februari aja, ada yang belum. Ini Juli sudah dibayar. Tapi karena itu kuasa Tuhan. Kalau tidak kurang 1 juta, ya mungkin kita mikir 1 juta mah gampang, receh dari 1 juta ya. Tapi tidak, Tuhan mau kasih tahu ada kuasa. Jadi waktu itu akhirnya ditelusuri, ini dari mana? Tanya ke SD, oh iya benar katanya. Dan dicoba telepon ke orang tuanya benar karena dia tidak memberikan identitas.
Iya betul, saya bayar uang gedung plus uang sekolah bulan Juli nanti untuk 2 anak. Itu kuasa. Jangan kita anggap yang remeh-remeh. Gak perlu kuasa Tuhan, sangat perlu. Bisa toh dia cuma ingat bayar uang gedung saja, tinggal kurang 1 juta. Waduh enteng lah 1 juta mah. Tidak, dia mau kasih tahu. Bagiku tidak ada yang mustahil. Kerajaan Allah bukan hanya perkataan, tetapi kuasa. Mari cari dia. Hidup kita, hati kita sedetak dengan Tuhan. Kadang-kadang aneh, tapi belajar untuk kita percaya bahwa dalam sebagai warga kerajaan Allah ada kuasa yang selalu siap untuk mengerjakan buat kita. Ajaib sekali. Selanjutnya kalau lihat di bahasa Inggrisnya, tadi saya juga baru bacanya di sini. Being a follower of Jesus doesn't cover up bad work. Artinya begini, untuk jadi pengikut Kristus itu tidak bisa ditutupi dengan jadi gini ya, kita itu ngerjakan bad work, kerjanya kita sembarangan. Tapi kita pengikut Kristus, jadi bad worknya nggak kelihatan, nggak bisa, tidak bisa ditutupin. Kalau kita jadi pengikut Kristus, harus kita punya cara hidup warga kerajaan Allah. Baru upahnya, baru akibatnya, baru semua segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Cari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Enggak bisa kita lakukan sembarangan di cover kita sebagai pengikut Kristus. Cukup ke PW tiap hari, melayani tiap hari, terus kita sembarangan, tidak bisa. Kita harus mencitrakan sebagai memiliki cara hidup kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa Allah. Mari kita nikmati kuasa Allah di tahun-tahun yang akan datang ini. Kita percaya Tuhan selalu memberikan kepada kita hal-hal yang ajaib. Tadi Eric Liddell, dia tidak pernah mau. Dia menomorduakan ibadahnya dengan Tuhan. Satu ketika dalam sebuah pertandingan dia harus masuk final di hari Minggu. Dia tolak mentah-mentah, dia dicaci maki sama warga orang-orang Skotlandia. Gimana ini, kamu kan akan bawa bangsa. Tapi dia sudah komitmen, dia tidak akan lakukan. Dan apa yang terjadi? Entah bagaimana ceritanya, di situ tidak diceritakan. Mungkin akhirnya jadwalnya diganti atau gimana, nggak diceritakan waktu saya baca artikel itu. Tetapi dia pulang dengan medali emas. Dan waktu pulang, wah disongsong, itu yang nyaci-nyaci juga ikut nyongsong. Tapi sebenarnya kita belajar, kalau kita komitmen dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Mungkin Eric Liddell juga tidak berharap pulang dengan medali emas, tetapi Tuhan berikan itu dari sebuah komitmen. Mungkin kita juga tidak ditolong seperti yang kita pikirkan kita akan jadi bintang, tetapi paling tidak kita sedang menabung satu kebenaran di depan Tuhan. When I run, I sense God's pleasure. Biarlah ketika kita lakukan kerjaan apa aja, kita bisa mengkoneksikan apakah Tuhan itu suka ya dengan yang aku kerjakan ini. Walaupun yang dikerjakan itu sepertinya rohani, belum tentu Tuhan suka. Karena Tuhan lagi kepingin kita mengerjakan hal yang lain. Mari kita seperti Eric Liddell. Dia orang yang sangat mencintai dan dia katakan ketika aku lari, aku merasa Tuhan itu suka, Tuhan itu berkenan. Karena ketika aku lari, itulah penyembahanku. Dia katakan di situ, ketika aku lari, itulah ungkapan cintaku kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saya ketemu lagi dengan saudara pada pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan, temanya bagus sekali. Coba ditayangkan when I run, ya. Dikatakan kalau aku lari, ya, saya tahu bahwa Tuhan itu suka, gitu ya. Sangat tahu kalau suka. Jadi apa yang Tuhan inginkan, jangan jalan, ya, lari. Kalau jalan dengan lari, dengan terbang itu ada bedanya.
jalan kaki, lari, terbang. Ya otomatis di antara tiga ini yang paling cepat dia terbang. Tapi untuk terbang harus lari dulu. Ya. Lari itu keputusan. Belajar kita hari-hari ini untuk apalagi akhir zaman ini, kita tahu Tuhan itu sudah amat sangat singkat untuk menjemput saudara dan saya. Ya. Waktunya sudah amat singkat. Tuhan gak mau kita itu enak-enak. Ya. Tuhan gak mau kita itu jalan kaki lenggang kangkung. Tapi yang Tuhan mau lari nak. Ya. Kalau kamu lari itu Tuhan sangat suka. Saudara, kalau kita sebagai para orang tua ya, kita begitu kita datang, misalnya kita punya anak 5. Di antara anak 5 ini mereka halo ma, halo papa gitu aja. Bye, halo. Tapi yang satu dia begitu lihat orang tuanya, dia lari terus meluk. Di antara semua 5 itu mana yang saudara banggakan? Pasti yang lari. Nah, begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apa arti lari? Kejar. Orang kalau lari itu mengejar. Kejar kebenaran. Kejar kerajaan surga. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan surga mengandung kuasa yang luar biasa. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Satu perkara yang saya pesankan, lari, cari sampai ketemu. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Sepanjang 1 jam Tuhan kami boleh menyembah, ketemu dengan Engkau. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar dan pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu supaya kami lari Tuhan untuk mencari kerajaan yang sudah Engkau siapkan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau tempatkan kami di bangsa ini. Karena Engkau merindukan kami tetap menjadi pensyafaat buat bangsa dan negara kami. Bapak, saat ini kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami bersama dengan stafnya. Berikan roh kemampuan yang luar biasa untuk dapat menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Kami berdoa untuk pembangunan IKN. Kami berdoa Tuhan untuk semua pembangunan infrastruktur. Kami berdoa untuk usaha-usaha pembenahan daripada semua instansi untuk dilepaskan dari semua kebobrokan, korupsi yang benar-benar tidak pernah disangka. Bapa, kami berdoa, Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk membongkar segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu. Membersihkan bangsa ini Tuhan dari segala perkara yang tidak baik. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk memilih orang-orang yang dapat dipakai untuk mengentaskan bangsa ini dari segala kemelut-kemelut yang ada. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk semua bencana-bencana alam yang Engkau izinkan terjadi. Kami berdoa saat ini, biarlah kuasa-Mu disempurnakan Tuhan. Semua bencana yang Kau izinkan terjadi, Engkau buat semua secara minimal. Sehingga kami tahu bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami berdoa untuk dimanapun juga kami berada.
maupun kami semua yang ada di tempat ini, yang mempunyai masalah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau dengar doa di setiap anak-anak-Mu. Biarlah Engkau mendengar doanya Tuhan. Apabila pergumulan mereka tentang kesakitan, sakit penyakit, tentang keuangan, tentang persoalan rumah tangga, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikan segala-galanya. Engkau Bapa yang penjawab doa. Kami tahu Kau ada di tempat ini. Engkau dengar doa kami. Dan Kau selesaikan semua masalah kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Memasuki akan semua sel-sel dalam tubuh kami. Kami terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada kekuatan kesehatan yang sempurna dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak kami percaya kerajaan-Mu mengandung kuasa. Ialah minyak urapan ini merupakan suatu kuasa yang dari surga mengcover seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran-pikiran kami ada dalam pengcoveran Tuhan. Mata kami pun Tuhan, telinga kami pun Tuhan. Semua ada di dalam kontrol daripada-Mu. Bibir, mulut kami, hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau sendiri akan mematahkan. Kau yang akan mengurapi tangan kami yang akan kami lakukan untuk pekerjaan kami. Engkau urapi kaki kami Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami hari ini, kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami dari langkah ke langkah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai hari ini kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami dengan utuh Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.